hampir semuanya ada elemen plastik, dan plastik itu dari petrokimia dari minyak itu. Jadi semakin ada masalah dihadapi oleh dunia minyak dan gas, itu the whole life, kehidupan semua akan terpengaruh gitu. Saya tidak tahu, kita tidak bisa memperkirakan berapa lama konflik akan berlangsung, tetapi yang jelas semakin panjang konflik ini, maka risiko pada pasokan BBM, pasokan barang-barang berkaitan sama minyak, dan itu artinya harga minyak di Indonesia juga akan kena. Jangan lupa bahwa di seluruh lingkungan kita ini, kamera, mikrofon, handphone, komputer, gelas, makanan, minuman itu hampir semuanya ada elemen plastik, dan plastik itu dari petrokimia dari minyak itu. Jadi semakin ada masalah dihadapi oleh dunia minyak dan gas, itu the whole life, kehidupan semua akan terpengaruh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Skimulatin. Sebelum memasuki pembahasan berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan channel Skimulatin. Terima kasih. Silahkan simak berita berikut ini. Harga plastik naik, kok harga bensin enggak? Harga plastik sekarang memang lagi naik parah. Tapi untungnya kita Indonesia enggak kena pukulan ganda sebenarnya. Plastik itu bahan bakunya merupakan turunan dari minyak bumi. Nah, karena jalur logistik utama energi dunia seperti Selat Hormuz terganggu akibat konflik, teman-teman, ya jelas gitu loh, dan wajar harga minyak mentah langsung terbang tinggi. Akibatnya, pasokan bahan baku pembuat biji plastik jadi langka, dan biaya produksinya otomatis melonjak tajam. Di Indonesia sendiri, efeknya memang kerasa, karena kita masih tergantung sama impor bahan baku plastik dari luar negeri. Banyak pabrik pengolahannya yang terpaksa membatalkan kontrak pengiriman karena kondisi di Selat Hormuz ini masih terkendala, teman-teman. Makanya barang-barang plastik di pasar stoknya itu makin terbatas, dan harganya banyak yang naik sampai 2 kali lipat, alias ya supply and demand, teman-teman. Nah, di tengah naiknya harga barang global ini, pemerintah Indonesia kan jelas ya ambil langkah penting biar nggak double kill gitu loh, yaitu masih terus menekan BBM subsidi agar tidak naik dengan anggaran negara yang ada yang tersisa. Sekarang kalian bayangin aja deh, kalau harga BBM di sini ikut dilepas ngikutin harga dunia kayak negara tetangga, pasti ongkos kirim dan harga barang kebutuhan sehari bakal ikut meledak. Langkah BBM ini jelas, teman-teman, sengaja untuk agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga plastik naik 40% gara-gara perang. Lah, kok bisa sih? Di sebuah warung kecil, seorang pedagang minuman mulai mengeluh. Biasanya plastik cuma 25.000, sekarang hampir 30.000. Dia diam sebentar. Kalau aku naikkan harga, pembeli kabur. Tapi kalau enggak, aku yang rugi. Kelihatannya sepele, tapi buat mereka ini soal bertahan atau tidak. Kenaikan harga plastik ini diprediksi bakal berlanjut sampai 70%. Gila bener ya? Ternyata 99% plastik dunia berasal dari fosil, minyak bumi dan gas alam yang terbentuk jutaan tahun lalu. Dari situ, minyak diolah lagi jadi satu bahan penting bernama nafta. Nafta ini adalah cairan hasil olahan minyak yang jadi bahan dasar industri plastik. Lalu nafta diproses lagi jadi petrokimia, bahan kimia seperti etilena dan propilena yang akhirnya dibentuk menjadi plastik. Artinya, plastik itu bukan benda sederhana. Dia adalah hasil dari rantai panjang, fosil, nafta, petrokimia, plastik. Dan salah satu pemasok utamanya adalah Timur Tengah, yang saat ini jalur distribusinya ditutup oleh Iran, yaitu Selat Hormuz. Indonesia ternyata nggak sendirian. Ada Singapura, Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand juga terkena dampak yang sama. Asosiasi Olefin Aromatik Plastik atau INAPLAS bahkan sampai bilang kalau sekarang industri plastik masuk ke survival mode.
Nah, sekarang industri plastik tanah air sedang mencari pemasok baru dari India, Afrika, hingga Amerika untuk menggantikan pasokan yang sebelumnya banyak bergantung dari kawasan Timur Tengah. Gimana menurut kamu? Apa? Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Murtadin. Terima kasih. Tahu nggak? Bayangin, harga plastik tiba-tiba naik sampai 50%, bikin pedagang langsung kaget dan panik. Jadi gini, per April 2026, harga plastik naik drastis dan langsung ngaruh ke biaya kemasan. Ternyata, penyebab utamanya karena pasokan bahan baku nafta dari Timur Tengah terganggu akibat konflik geopolitik. Indonesia sendiri masih impor sekitar 60-70% nafta. Jadi gangguan ini langsung terasa besar. Sekarang, plastik kiloan naik drastis dari Rp25.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Di sisi lain, industri plastik dalam negeri lagi bertahan dengan cara mengurangi produksi biar tetap bisa jalan. Dampaknya, pedagang dan UMKM harus menipiskan margin, bahkan berpotensi menaikkan harga jual ke konsumen. Pemerintah bilang jangan panic buying, tapi kita juga bisa mulai pakai tas sendiri, biar lebih hemat dan aman. Sekarang harga plastik itu lagi naik sampai 50%. Dampaknya ada potensi para pedagang harus menaikkan harga dagangannya juga. Soalnya ngebungkus, ngemas, itu kan pakai plastik. Mie ayam langganan gue juga udah naikin harga. Banyak yang bilang, ini akal-akalan distributor, BBM aja gak naik harganya. Nah, ini adalah statement yang salah paham. Karena bahan baku plastik itu bukan BBM, tapi minyak buminya. Untuk BBM itu disubsidi sama pemerintah, tapi untuk plastik enggak. Makanya terjadilah kenaikan harga plastik yang gila-gilaan. FYI juga teman-teman, harga aftur juga sekarang meroket gitu hingga 70%. Hal ini berpotensi untuk menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat hingga 35%. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman, boleh bereuforia, berbangga-bangga karena harga BBM itu nggak naik. Tapi satu fakta yang pasti, dunia ini sekarang sedang krisis karena adanya perang Iran. Jadi nggak ada yang salah untuk menyalakan sense of crisisnya, insting bertahan hidup. Siapin apa yang perlu disiapin. Kenapa harga plastik bisa naik sampai 50% setelah lebaran? Dan ini nggak cuma di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Faktanya, plastik itu dibuat dari minyak bumi dan bahan baku plastik kebanyakan impor dari Timur Tengah. Masalahnya, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel bikin pasokan bahan baku jadi terganggu. Sekitar 25% produksi polietilen dunia ada di wilayah itu. Nah, pas konflik ini memanas, produksi dan distribusi plastik langsung kena efeknya. Belum lagi jalur penting kayak Selat Hormuz ikut terganggu, padahal ini jalur utama pengiriman minyak dunia. Hasilnya, nggak cuma harga plastik yang naik, tapi juga minyak, gas, dan kebutuhan lain ikut terdampak. Indonesia juga kena imbasnya, karena sekitar 60% bahan baku plastik kita masih impor dari Timur Tengah. Ini diperparah menjelang lebaran, di mana permintaan plastik naik drastis, tapi pasokan justru susah didapat. Nah, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Kilo biasanya 9.000 ya. Saiki pira, Mbak? 18. Udah. Kak saya separuh dhewe iki. Iki mau 14 iki 24. Maune 14, saiki 24. Jajal pedagang kecil iki pe entuk turan apa niki. Wes toh, jajal piye? Sing kulaan yang ngeluh. Sing kulaan ya ngeluh, sing tuku ya tambah ngeluh piye mbutuhake nyatane. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel Rizky Murtadin. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu share-nya untuk mendukung dari keberlanjutan channel Rizky Murtadin. Terima kasih telah menonton dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.